Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas gimana sih caranya mengurangi kadar air dari silase maupun fermentasi. Biasanya yang jadi problem itu adalah bahan yang kita silase itu mengandung banyak air. Contohnya itu silase dari odot, kemudian pakcong, sejenis gajahan lainnya seperti itu. Kalau untuk dari bahan lain seperti daun singkong itu kadar airnya sedikit teman-teman, dari presentase jadinya itu gampang banget. Nah, yang banyak dikeluhkan itu adalah odot dan pakcong. Nah, pakcong menurut saya tidak terlalu banget ya, odot yang paling banyak. Nah, di sini saya akan kasih tip atau triknya atau rahasianya agar kadar air dari odot ini nanti tidak terlalu banyak ketika difermentasi teman-teman maupun silase ya. Sebelumnya minta mohon maaf teman-teman, ini berantakan banget. Ini sudah tak cuci, ini mau tak bersihin semua karena seminggu saya fokus buka lahan baru itu buat ditanami rumput. Nah, ini atasnya ini, bawahnya tak buat tanemin. Wah, berantakan banget, aduh nggak nyaman padahal. Ya udah nggak apa-apa. Sekalian nanti di video berikutnya kita akan review mesin chopper ini ya teman-teman. Ini hasilnya gimana, bagus enggak? Nah, nanti akan kita review yang itu. Nah, sekarang kembali ke topik cara mengurangi kadar air dari odot maupun pakcong. Pertama teman-teman, jangan memanen rumput itu di pagi hari. Jadi pagi hari itu embunnya masih banyak, itu jangan. Kemudian jangan memanen rumput itu pokoknya jangan basah lah. Basah itu habis kehujanan jangan dipanen, jangan dibuat silase karena dia basah teman-teman. Terus waktunya yang manen itu kapan mas? Ya setelah jam 9 lah teman-teman. Setelah jam 9 embunnya udah hilang, kemudian panenlah rumput odot yang rada tua, jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda itu nanti isinya air semua teman-teman. Kalau ini kan sudah cenderung rada tua ya, di bawahnya ini nggak apa-apa teman-teman. Kalau terlalu muda itu biasanya kadar airnya itu banyak banget. Nah, ini udah pada tua ya kayak gini teman-teman. Ini karena buat bibit ya teman-teman, jadi ya kayak gini ya. Kembali lagi mohon maaf, ini videonya wah tempatnya berantakan banget mas. Iya teman-teman, karena kita buat bibit itu kemarin buka lahan, ini belum seperti ini. Nah, ini tadi ya, jangan terlalu manen odot terlalu tua. Selanjutnya ketika pencacahan itu jangan lembut-lembut teman-teman. Ada loh yang mesin chopper yang dia giling itu lembut, malah kayak digeprek-geprek besem kayak gitu. Itu ternak jarang doyan teman-teman. Seandainya pun doyan itu wah perlu dilatih lama banget. Namanya hewan ruminasia ya teman-teman. Dia itu memamah biak, dia itu butuh gayemi mangan kayak gini loh teman-teman. Nah, ini rada-rada panjang kayak gini, nah menurut saya idealnya seperti ini. Karena ini pelayunnya rada lama sih, jadi ya bukan pelayuan sebenarnya, karena baru bisa motong beberapa hari, jadi ini ya anggapnya pelayuan nggak apa-apa sih. Oke, itu kembali tadi ya, jangan ngaritnya itu terlalu pagi ngerembun, kehujanan jangan, kemudian ngarit odotnya itu jangan terlalu muda. Kemudian keempatnya itu adalah nyacahnya jangan terlalu lembut. Jadi pastikan teman-teman kalau pakai aret juga bisa ceret 2 cm, 3 cm, 4 cm enggak apa-apa. Kalau pakai mesin chopper ya nyari yang untuk mencacah teman-teman, jangan dihancurkan. Jadi untuk mencacah ya mesin choppernya. Nah, kalau sudah itu kita penambahan bahan kering teman-teman. Nah, bahan kering ini sebenarnya opsional lah bagi kami ya teman-teman, di tempat kami. Karena kenapa opsional? Kalau dipakainya itu masih di bawah 1 bulan, maksudnya 1 bulan habis, kita tidak perlu menambahkan bahan kering teman-teman. Paling nanti kalau ini sudah diisi penuh, anggap aja ini penuh, nanti atasnya kasih bekatul gitu aja. Itu nanti sudah cukup kalau sebulan. Kalau teman-teman pengen dipakainya beberapa bulan, itu penambahan bahan keringnya itu rada banyak teman-teman.
Jadi diisi bawah, caranya ya, ini sudah dicopper, kemudian tongnya sudah ready, bawahnya kasih bekatul, kemudian masukkan, diinjek-injek 10 cm, ditebari bekatul lagi, dimasukkan lagi 10 cm, injek bekatul lagi, tipis-tipis saja seperti itu sampai penuh teman-teman. Nah dengan begitu nanti dia akan awet lebih lama, berbulan-bulan, karena kadar air dari ini nanti akan terserap oleh bekatul ini tadi teman-teman. Ini cara untuk biar lebih awet berbulan-bulan ya seperti itu. Tapi kalau menurut saya ini nanti jadinya berat di ongkos teman-teman, karena bahan kering ini sendiri walaupun bekatul kayak gini sekilonya aja 2.500 teman-teman. Nah, nanti 1 tong ini penambahan bisa lebih dari 3 kilo. 3 kilo ya 7.500, itu malah mahal ya, tapi nggak apa-apa sih. Misal teman-teman punya bahan kering lain yang lebih murah apa mas? Nah bahan kering yang lebih murah itu menurut kami itu adalah tebon jagung teman-teman, daunnya itu loh. Nah sampean keringkan, kemudian nyoper ini dicampur ini teman-teman, diaduk-aduk, nanti kan sudah kecampur bahan kering, tinggal masukkan aja, nggak perlu dikasih bekatul, dia nanti sudah terserap itu. Nah itu yang lebih murah teman-teman kalau ada bahan kering itu. Kalau ada bahan kering lain mas, misal rendeng kacang, yuk enggak apa-apa teman-teman, itu dipakai buat menyerap kadar airnya, itu bisa, sangat bisa sekali. Cuma balik lagi, kalau kita silasenya di tempat kami itu langsung banyak teman-teman, sekali ngarit itu 4 mobil itu langsung beberapa ton. Di sini nanti buah kayak gini, itu kalau kita mau ngaduk-ngaduk kayak gitu, tenaganya jadi lebih banyak, jadi malah makan waktu, istilahnya waktunya seharusnya 1 hari telat, jadi 1 hari tidak kelar teman-teman. Makanya kalau di tempat kami kan paling tidak sampai sebulan habis, ya langsung dicopper, masukkan gitu aja, masukkan penuh, injak-injak padat, di atasnya kasih bekatul, beres. Kalau pengen rada lama ya masukkan, ditaburi, masukkan, taburi, masukkan, taburi, kayak gitu aja teman-teman. Itu nanti dia akan tahan lebih lama. Nah kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk pembuatan silase ya, silase maupun fermentasi. Kalau fermentasi gimana mas? Apa harus misal dihamburkan kemudian itu? Kalau bisa seperti itu lebih bagus teman-teman. Cuma balik lagi, buat ngaduknya itu kalau kita bikinnya banyak itu butuh tenaga lebih. Nah teman-teman bikinnya sedikit sih nggak masalah. Nah ini masih sedikit, ini karena sisa dari sisa dari atasnya ya, bawahnya kita buat bibit. Nah di tempat kami, untuk fermentasi ya seperti kayak bekatul tadi mas, pertama kasihkan M4 sama molase atau tetes tebu, disemprot aja teman-teman, ses, masukkan 10 cm, semprot lagi, ses, masukkan kayak gitu. Tapi diiringi dengan ya teman-teman, bahan kering. Kalau enggak kita tambahin bahan kering, nanti dia jadi tambah basah, karena kita tambahin lagi basah soalnya. Tambahin E4 atau probiotik lain bebas lah. Sama tetes tebu itu basah ya, kita semprot seret, nah itu kan nambah air. Berarti teman-teman harus nambah nambah bahan kering, misal bekatul kayak gitu. Nah di tempat kami hijauan seperti ini mending disilase daripada difermentasi. Baru fermentasi itu misal bahannya itu kering dan cenderung rada ulet, atos atau gitu, kita fermentasi, dia nanti jadi cenderung lebih empuk dan lunak teman-teman. Nah dan kelebihan lagi teman-teman, kalau di tempat kami domba kayak gini, ini kalau kita cacah kayak gini dia itu dimakan, tapi yang kering-kering kayak gini nggak dimakan teman-teman, jadi masih nyisa. Tapi luar biasanya ketika kita buat silase, ini semua warnanya sama, yang kering ini juga nyerap kadar air nanti. Ini nanti ludes, tak ada sisa. Nah itu kelebihan silase di tempat kami seperti itu. Ludes, batang-batang habis, yang kering-kering kayak gini habis. Tapi ketika disajikan dalam posisi hijau, dia milih yang hijau-hijau, yang kering nggak dimakan. Nah makanya saya lebih memilih silase, karena silase ini lebih aman daripada kembung. Kemudian ya lebih aman dari kembung lah teman-teman. Seandainya dilayukan seperti ini juga nggak akan kembung sih, cuma kan kadang kita ngarit langsung dikasihkan seperti itu, kebanyakan dari peternak lain.
Nah, oke teman-teman, di video kali ini cukup sekian. Nanti kita akan bahas di video lain, misal tanya jawab akan kita buatkan video ya teman-teman. Oh ya, nanti saya akan bikin review ini mesin chopper yang baru. Oke teman-teman, jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe jika yang belum. Terima kasih telah menonton. See you.